Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Insan Kamil dan Waliullah. Saya Nadia Putri Nafrisal, NPM 2021030332. Insan Kamil berasal dari gabungan dua kata bahasa Arab, yaitu insan dan kamil. Insan yang berarti manusia dan kamil yang berarti sempurna. Jadi secara bahasa, insan kamil mengandung makna manusia sempurna, yakni manusia yang dekat dengan Allah dan terbina potensi ruhaniyahnya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Dalam pandangan Ibnu Arabi dikutip oleh M. Al-Fatih, insan kamil dapat dibedakan atas manusia sempurna pada tingkat universal atau kosmik, adalah hakikat manusia sempurna, dan manusia sempurna pada tingkat partikular atau individual adalah perwujudan dari manusia sempurna, yaitu para nabiullah dan para waliullah. Untuk menjadi insan kamil harus senantiasa dekat atau ta'aruf dengan taqarrub dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses yang membutuhkan perjuangan, kesabaran dan istiqomah, dan melalui 3 tingkatan pendakian taraki, yaitu bidayah, tawasud, dan kitam. Pada tingkat bidayah, sufi disinari oleh nama-nama Tuhan. Tuhan menampakkan diri dalam nama-namanya seperti pengasih, penyayang, dan sebagainya. Pada tingkat tawasud, sifat-sifat Tuhan seperti hayat, ilmu, dan kudrat, dan lain-lain. Pada tingkat kitam, sufi disinari oleh zat Tuhan. Dengan demikian, sufi tersebut bertajali dengan zatnya. Orang yang menempuh perjalanan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, kemudian berhasil dalam menempuh 4 hal tersebut dengan menyimbangkan diri antara syarat lahir dan batin, akan mendapatkan anugerah dari Allah menjadi insan kamil. Insan kamil pada hakikatnya adalah orang-orang yang telah mencapai kesempurnaan atau manusia seutuhnya, yang keberadaannya sesuai dengan kesolihan dan kehendak ilahiyah, manusia yang tidak tergoyahkan hatinya. Umat Islam sepakat bahwa di antara seluruh manusia, Nabi Muhammad adalah manusia yang telah mencapai derajat dan kesempurnaan dalam hidupnya. Mereka yang termasuk dalam golongan ini adalah Nabi, Rasul, dan para waliullah. Dan di antara semuanya, insan kamil yang tersempurna terdapat dalam diri Nabi Muhammad SAW. Insan kamil merupakan model kesempurnaan dan pembimbing spiritual bagi manusia. Di dalam dirinya mengandung 5 kehadiran ilahiyah, yaitu realitas dari realitas-realitas atau kehadiran pengetahuan, 2 alam ruh, 3 alam imajinasi, 4 semesta jasmaniah, 5 kehadiran yang menyeluruh. Al-Jandi meringkas ajaran Ibnu Arabi dalam 10 ajaran prinsip. 1. Beribadah dan memurnikan akhlak secara kontinu. 2. Berzikir tanpa putus. 3. Menghapus pemikiran yang melenakan. 4. Memonitorkan kesadaran diri atau muraqabah secara terus-menerus. 5. Muhasabah atau menimbang setiap hari tindakan yang telah dilakukan. 6. Memperhatikan sang syekh dengan penuh kesadaran batin. 7. Membiasakan lapar. 8. Berjaga dan mengurangi tidur. 9. Banyak berdiam diri. Dan 10. Merasa rendah dan banyak menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan. B. Pengertian waliullah. Waliullah adalah gabungan dari kata wali dan Allah. Kata wali adalah bentuk dari mufrad atau singular, sedangkan jamaknya atau pluralnya adalah aulia. Aulia berarti kekasih Allah dalam surat 6 ayat 62. Dikatakan kekasih Allah karena ia sangat dekat dengan Allah sehingga Allah menjadi pemelihara dan penolongnya. Kata wali itu lawan kata dari adu atau musuh. Al-wali termasuk nama-nama Allah yang berarti penolong. Oleh karena itu, wali berarti kekasih, pelindung, penolong, dan kawan. Yang dimaksudkan di sini adalah al-wali adalah kekasih atau kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata wali dapat digunakan dalam arti orang yang melakukan sesuatu, fa'il,
dan dapat pula digunakan sebagai yang dikenakan sesuatu, maf'ul. Oleh karenanya bisa disebutkan bahwa seorang mukmin mempunyai wali yaitu Allah. Abu Qasim Abdul Karim Al-Kushairi mengartikan wali dengan pengertian aktif dan pasif. Pengertian aktif yaitu seseorang yang melakukan kepatuhan kepada Allah secara terus-menerus. Sedangkan pengertian pasif adalah orang yang penjagaannya diurus oleh Allah dan urusannya selalu dilindungi olehnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257 ditegaskan bahwa wali dari orang yang beriman ialah Allah. Sedangkan dalam surat Yunus ayat 62-63 dinyatakan bahwa orang yang beriman dan bertakwa itu menjadi wali Allah atau waliullah. Ada beberapa macam kedudukan waliullah, dari yang lebih tinggi kesempurnaan kewaliannya hingga ke wazir dan asisten-asistennya. Yang pertama ada Al-Akhtab. Al-Akhtab adalah seorang penghulu yang tertinggi pada masanya. Kedua, Al-Aimah. Secara bahasa artinya imam-imam. Al-Autab berarti tiang atau pasak. Keempat, Al-Abdal. Dinamakan Abdal pengganti karena jika mereka meninggalkan suatu tempat, maka mereka menunjuk seseorang yang ada di situ tanpa seseorang lain tahu. Al-Nuqobah secara bahasa berarti kepala suatu kaum, wilayah atau negeri. Jumlahnya 12 orang dalam satu masa. Jumlah ini sesuai dengan bintang yang bertabur. Yang keenam ada Al-Nujabah, berarti yang mulia. Jumlah mereka dalam satu masa hanya ada 8 orang. Dan yang terakhir Al-Huwariyun, artinya pembela atau penolong. Waliullah ini hanya seorang saja dalam setiap masa. Saya Suci Ramadhani INPM 2021030152 ingin melanjutkan materi yang ketiga tentang karamah waliullah. Apa itu karamah waliullah? Karamah waliullah adalah orang yang dekat kepada Allah dan orang yang menolong ajaran agama Allah. Contohnya, nabi dan para ulama. Seperti para ulama, dia adalah orang sebagai perantara dari Allah untuk manusia berhijrah kepada ajaran yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para waliullah yang berasal dari hamba-hambanya yang paling soleh dan taat kepadanya. Berarti, semua umat muslim dapat menjadi waliullah Allah sesuai dengan perintah dan ajaran yang benar. Pemahaman karamah ada yang memandang, maksudnya kepada keramat seseorang, yakni adanya hal-hal yang luar biasa. Contohnya, seseorang muslim, dia selalu melanggar perintah ajaran Allah, tetapi dia mempunyai keajaiban di luar akal sehat manusia. Dia memiliki manfaat untuk semua orang. Keajaibannya adalah, dia dapat mengingat segala hal atau segala peristiwa secara tidak langsung. Dia membantu seseorang, tetapi lewat perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebetulnya hal itu tidaklah mutlak adanya. Karena tidak setiap waliullah mempunyai perbuatan yang luar biasa. Karena sebagaimana telah disebutkan bahwa yang telah menentukan seseorang itu menjadi waliullah adalah dari segi keimanan dan dari segi ketakwaannya. Sesuai dengan Quran surat 49 ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, salah satu orang yang paling takwa di antara kamu. Dan para ulama berbeda pendapat tentang adanya karamah. Karamah dalam arti perbuatan yang luar biasa di luar akal manusia. Sebagian para ulama membenarkan adanya karamah tersebut, dan tidak sedikit kebanyakan dari ulama Mu'tazilah, Abu Ashaq al-Ashifarani, dan Al-Ghulami, orang pengikut Asy'ari, tidak membenarkan. Dalil yang menerangkan tentang karamah waliullah adalah kisah Maryam yang diurus dan dididik oleh Nabi Zakaria dengan baik. Pada setiap
Nabi Zakaria masuk ke mirhab, Maryam selalu ada hidangan makanan. Dan setiap Naib Zakaria bertanya kepada Maryam, dari mana datangnya makanan itu? Maryam menjawab bahwa makanan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengambil dalil tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika seorang ahli ilmu dapat memindahkan istana Ratu Balkis dalam sekejap mata, serta dalil yang menerangkan tentang kisah Ashabul Kahfi. D. Karakteristik waliullah. Yang pertama, doanya senantiasa makbul. Apa itu makbul? Artinya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridho kepada ketentuan Allah dalam segala hal. Yang ketiga, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang keempat, zuhud dalam menghadapi dunia dan menghindari tamak. Yang kelima, tidak cenderung dengan kelezatan-kelezatan dunia, tidak berlomba menumpuk-numpuk harta kekayaan dan kedudukan dalam mencari nama kehormatan atau nafsu yang ada di dalam diri manusia. Yang keenam, apabila mendapat rizki yang sedikit, maka bersyukurlah. Dan apabila memperoleh rizki yang banyak, maka bersyukurlah pula. 7. Dalam menerima pujian dan cacian dari orang lain, memandang sama batilnya tidak goyah. Demikian pula dalam menerima kekayaan dan kekafiran, tidak mempengaruhi keimanannya secara baik lahiriah maupun batiliah. Yang ke-8, tidak membanggakan diri atau takabur. Yang ke-9, mempunyai akhlak karimah atau akhlak yang terpuji. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.